dan tidak melihat dari esensi yang dia bicarakan gitu. Tiba-tiba ada anak bocil yang ngomong, gue ini perintis, bukan pewaris. Terus kemudian ngoceh seorang-orang gurui orang-orang yang sudah bekerja keras dari umur belasan tahun sampai sekarang masih nguli. Kan itu mereka tersakiti. Ngapain ikut ngebully gitu, kalaupun dia salah toh juga masih bocil ya kan. Kenapa lu nggak ngingetin aja? Selamat datang semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin, 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 amin. Hidup kok susah banget sih. Jadi gini dokter, kemarin itu ya bahkan sampai hari ini ya itu rame banget masalah bocil, anak kecil yang dia itu dari orang kaya, keluarga kaya, terus tiba-tiba dia bilang bahwa saya itu sebagai perintis ya kan, bukan pewaris. Saya tidur paling malam dan bangun paling pagi. Akhirnya netizen itu nggak terima karena lah lu itu anaknya orang kaya. Lu tuh hadiah ulang tahun aja bikinin usaha gitu. Nah akhirnya rame tuh si bocil itu dibully. Dibully habis-habisan. Gara-gara ngomong perintis bukan pewaris. Pewaris. Jadi ya kayak bohong lah. Dia membohongi mereka. Maksudnya bohongnya tuh bohong yang nggak kreatif gitu. Orang kan udah pada tahu bahwa dia tuh anak orang kaya. Terus tiba-tiba dia bilangnya sebagai perintis gitu. Nah tapi di sini saya tuh pengen membahas yang lebih penting daripada itu, dokter, yaitu netizennya. Anak sebocil itu, ya kan, kenapa harus menjadi pembulian bahkan berhari-hari gitu? Dan kita juga netizen ya, tidak memperhatikan bagaimana kondisi mentalnya, apakah dia bakal ngedrop, dan tidak melihat dari esensi yang dia bicarakan gitu. Jadi maksud saya tuh, lu tuh ngapain gitu? Maksudnya ngapain ikut ngebully gitu, kalaupun dia salah toh juga masih bocil ya kan. Kenapa lu nggak ngingetin aja? Ya memang banyak yang ngingetin juga gitu ya. Kenapa lu harus ngebully? Posisinya tuh ya kalau misalkan lu bikin kesalahan gitu ya, terus lu dibully satu Indonesia, perasaan lu gimana? Oke kalau misalkan lu bikin kesalahan dan lu tuh udah gede gitu ya, mungkin ya file-file aja gitu sebagai konsekuensi. Lu tuh orang dewasa tapi lu malah blunder gitu. Lah ini bocil yang seharusnya kita dukung gitu. Nah, gimana dokter? Aku itu kalau bisa ngundang dia jadi bintang tamu, undang dia. Karena gini loh, ada keberanian ketika dia harus ngomong kayak gitu itu. Apakah itu kepentingannya untuk konten, atau untuk viral, atau untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan cuan, atau masyhur, karena masyhur itu bisa dikapitalisasi sekarang. Masyhur itu maksudnya terkenal, meskipun sudah kecil kan gitu. Masih kecil itu ya. Masih kecil kan gitu. Tapi hal yang semacam itu ketika itu diomongkan oleh anak kecil itu kan akhirnya jadi aneh. Ketika netizen kemudian menangkapnya dengan berbagai hal yang sifatnya entah itu bulian atau sanjungan, kebencian atau hal-hal yang mereka merasa bahwa yang mengkritik habis-habisan itu sebenarnya merasa apa ya? Karena nggak bisa kayak dia gitu. Merasa terdegradasi. Secara moral. Gini aja deh. Saya sendiri sebagai ustadz. Yang ustadz kampung. Enggak, dokter. Ustadz kampung aja lah. Oh iya, oke, lanjut. Meskipun dokter ya juga nggak naik-naik viral. Makanya subscribe biar viral teman-teman. Itu kadang masih suka hasut gitu loh. Iya. Teman-teman saya yang itu undangannya sampai kemudian amplopnya itu di atas 3 juta. Sementara saya masih 300, 500. Apakah kemudian masih kemudian ketika ngelihat lu baru kemarin viral, gue yang ngajarnya dari TPQ, itu ternyata masih kayak gitu juga. Nah, disitulah kemudian bahwa media sosial ini turut membesarkan nama orang. Tapi di sisi lain, ketika sedikit saja orang itu salah kan gitu kan, bisa jadi langsung hancur karirnya, langsung cancel culture ya. Gitu. Nah, ini yang kadang membedah rasa keadilan kita.
Ya kan, ketika orang itu berupaya untuk menemukan kehidupan yang lebih layak, tiba-tiba ada anak bocil yang ngomong, gue ini perintis, bukan pewaris. Terus kemudian ngoceh seorang-orang gurui orang-orang yang sudah bekerja keras dari umur belasan tahun sampai sekarang masih nguli. Kan itu mereka tersakiti. Ya. Ini menunjukkan apa? Kesenjangan. Kesenjangan cara berpikir. Bukan cara kesenjangan ekonomi. Iya. Kesenjangan ekonomi. Karena apa? Ada kemudian ngomong gini, lah iya lo bapakmu kaya. Kalau habis, lah gue buka es boba di depan Alfamart. Apakah seperti itu? Harus bangun pagi-pagi, kemudian nata dagangan. Apakah seperti itu? Ya kalau nggak lari. Sedangkan lu punya karyawan. Gitu. Nah itu yang kemudian proses seperti itu yang kadang menyentuh bagian terdalam manusia yang sisi emosionalnya, kemudian dia sentuh. Dia kan, aduh anaknya orang kaya kan semuanya tinggal minta, sekolahnya aja bayar 30 juta, sangunya 1 juta per hari. Iya, kalau bangkrut healingnya ke Prancis. Tapi jadi ketika itu disentuh, yang rata-rata netizen ini kesulitan, mohon maaf, di musim PHK, di musim sulit cari kerja, kemudian berbagai hal yang menimpa mereka di ibu kota misalnya kan gitu. Nah itulah yang kemudian membuat semacam protes dari nurani yang paling dalam, karena ada hal yang tersentuh sisi emosional mereka di alam yang paling mendasar yang selama ini mereka jaga banget kan gitu, tapi itu ternyata disentuh oleh konten itu. Ada semacam tombol yang ketika itu disentuh langsung kemudian langsung aktif ya. Gitu. Jadi orang-orang yang kesulitan itu pada protes. Akhirnya itu menciptakan kebencian. Iya, kan gitu, menciptakan reaksi yang kemudian beragam dari masyarakat. Rata-rata saya sendiri kemudian masa hadiah ulang tahunnya kayak gitu. Nanti bisa-bisa di usia 30 atau 20 tahun atau 25 tahun hadiah ulang tahunnya ya perusahaan kan. Itu masih ngomong perintis. Terus, mungkin gini ya, kalau kritik saya kritik saya terhadap Ade ya kan, Ade yang ngomong kayak gitu, mungkin minta maaf aja gitu ya. Minta maaf, mengakui bahwa apa yang dikatakannya itu salah atau masih kurang gitu ya. Bisa dibenahi lagi tuh, jadi nggak salah sepenuhnya ya. Jadi ya klarifikasi gitu bahwa mungkin saja apa yang saya katakan ini itu menyakiti hati para perintis asli gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik terhadap netizen. Ya, ambillah esensinya gitu ya. Apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan gitu. Walaupun mungkin kita merasa dibohongin gitu ya. Tapi buanglah penyakit hati itu agar hidup kita tuh lebih rileks gitu ya. Kalau ditinjau dari sisi pendidikan, pesan seperti itu sebenarnya ya mengingatkan kita. Benar itu. Perintis itu semuanya harus jadi usaha. Semuanya harus jadi perintis untuk kehidupannya dia sendiri. Dia harus berjuang, dan itu benar loh. Ketika itu disampaikan oleh anak kecil kan gitu. Ketika itu disampaikan oleh anak yang belum cukup kan gitu, maka yang saya katakan itu kurang salah tempat kan gitu. Ketika itu misalnya yang bicara itu adalah Bob Hasan, Bob Sadino. Bob Sadino ya? Iya. Bob Sadino sama Bob Hasan sama. Bob Hasan mah karyawan sini dia. Bob Hasan kan ada, ya kan? Bob Hasan, saya nggak tahu Bob Hasan. Pengusaha. Adanya Hasan Sadeli itu yang di bawah. Sudah, atau pemilik gudang garam dah. Ketika ngomong kayak gitu, itu pantas kayaknya. Apresiasi malah ya. Apresiasi, atau bos jarum lah. Atau bos-bos yang besar, atau misalnya Heritano kan gitu kan. Atau Dokter Fikar ya kan. Belum lah kan gitu. Amplop masih 300. Ya. Tapi benar dokter, benar. Ya kita refleksi sendiri. Betul nggak? Betul. Tapi kemarin ya dokter ya, ketika saya pertama kali ngeliat konten itu, apa yang saya rasakan?
Sama dokter, saya tuh malah sebel sama bocil itu. Saya sebel dan Iya, karena terpencet. iya, tapi setelah saya renungkan, lah apa bedanya saya dengan yang lain? Kok saya malah benci gitu ya? Kenapa saya nggak fokus pada apa yang dia katakan, malah fokus siapa yang mengatakan gitu? Iya, Saya merasa iya. dibohongi, padahal nah ini bagus juga sih, ya kan? Bener gitu. Dia tidur paling malam, bangun paling pagi, sedangkan kita tidur malam begadang juga bukan buat bisik, buat nonton bola atau selainnya gitu ya. Terus bangunnya jam 8, sholat subuh juga dikodok. Introspeksi ya. Introspeksi ya. Ya, sebenarnya pesannya bagus. Tapi kadang orang itu masih melihat undur mangkola wala tandur makola. Lihatlah siapa yang berbicara, tapi bukan melihat kepada apa yang dia bicarakan. Yang benar itu undur makola. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang membicarakan. Bahkan sekalipun itu orang gila, ketika bicaranya bagus ya kita dengarkan gitu. Jadi gini, sekalipun itu keluar dari pantat, kalau itu telur diambil, Kita masak, ya kan? tapi kalau sudah tai, Kita buang. lah orang itu udah pada lupa kayak gitu itu. Karena apa? Fokus manusia sekarang karena merasa kesulitan itu aja. Ya, tapi gini, dokter, saya pengen bilang gini. Sebenarnya banyak kok netizen yang waras gitu ya. Tapi netizen hari ini tuh gampang banget digiring gitu. Jadi misalnya ada komen dia sakit hati, dia nge-framing gitu ya. Itu orang-orang yang waras itu pada nggak waras, gampang ikut-ikutan gitu, terpancing emosinya dan menyatu padu. Ada, ya memang betul itu, memang betul. Dunia penuh framing sekarang ini, seolah-olah mata kita itu diciutkan oleh berbagai isu yang ada di seputar kita. Cobalah kita mensubscribe video-video yang kita sukai. Berarti kita sudah terframing gitu. Ya, karena seolah-olah kita ingin mendengarkan dari dia terus. Tidak mau mendengarkan dari pihak lain. Terkotak-kotak gitu ya? Bukan begitu, Mas. Ketika yang kita dengar itu misalnya dari satu sumber saja, bukan dari sumber yang lain, itu turut mempengaruhi pemikiran kita. Oh, kayak bacaan gitu ya? Ya, misalnya gini. Kita ini punya kita nanti malah subscriber saya lari nih nanti ngomong kayak Oh, nggak apa-apa, subscribe lagi ya, subscribe lagi. Undang teman-teman biar subscribe channel ini ya. Karena kadang begini, pandangan yang objektif itu kadang menyakitkan. Ya. Tapi saya berupaya untuk memberikan yang benar lah, yang objektif. Ya. Misalnya kita ini aktif nonton YouTube. Jam 9 kita pasti nunggu yang tayangannya ini kan gitu kan. Jam 7 pagi tayangannya ini aja. Lama-lama kita terframing gitu. Betul nggak? Ya. Betul apa enggak? Saya ngomong kayak gini nih mohon validasi dari sampean. Pikiran kita, sikap kita terhadap suatu masalah terframing. Ya. Otomatis karena itu berdasarkan pengetahuan yang kita ketahui. Iya, dan itu kemarin ya, dokter ya. Itu ada teman saya tuh bilang gini, wah guru gembul itu mencerahkan, guru gembul ini sangat out of the box gitu ya. Gitu. Wah keren banget gitu ya, saya respect. Tiba-tiba kemarin guru gembul kalah debat sama Ustadz Nurudin. Nah guru gembul kena framing nih, wah ngomong asal-asalan. Akhirnya orang itu bilang apa coba? Guru gembul mah asal ngomong, sumbernya Google, gila mati. Lu kemarin muji-muji kok sekarang malah. Nah itulah masalahnya. Kalau seandainya kan gitu, kita subscribe ya kan, beberapa orang ya kan, itu kemudian maka secara tidak sadar kita itu nanti terframing oleh baca yang kita dengarkan itu tadi. Gitu. Ya, gampangannya gini lah. Mohon maaf, kasus ijazah palsu. Menurut sampean itu asli apa benar-benar palsu? Nggak penting bagi saya. Nah, itu tergantung framing, Mas. Iya. Kalau yang didengarkan itu si kubu ini, kan gitu kan, maka akan mengatakan bahwa dia ini ijazahnya palsu, nggak layak jadi presiden, gitu ya kan. Tapi kalau yang didengarkan itu si kubu ini terus kan gitu, subscribernya itu ya kelompok ini terus,
maka dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ijazah itu adalah asli. Loh itu loh. Nah, dari yang kayak gitu itu, framing yang tercipta di media massa itu digunakan untuk sebuah produk. Orang ini apa? Sukanya kan gitu. Orang ini apa? Dasar umurnya apa? Kan gitu kan. Gampang. Saya itu notifikasi pinjaman online. Itu hampir 3 menit. Kalau nonton YouTube. Itu sama nggak? Kamu ngerasa gitu nggak? Tergantung emailnya. Pinjaman online. Kalau pinjaman online itu kayaknya hampir semuanya, dokter. Banyak nggak? Ya, kadang-kadang. Tapi saya isinya pinjaman online semua. Berarti emang itu servernya karena kan pinjaman online itu bisa di server kota, ya kan? Atau kebiasaan. Nah, atau memang umur. Ya, terus umur juga mempengaruhi. Sama ini, dokter. Kalau yang pinjaman online itu memang itu iklannya yang paling gede. Jadi sekalipun dia nggak pernah pinjam online, tetap itu. Yang datang ke kita. Lama-lama kan pengen nyoba. Ya kayak gimana sih, ya kan? Tertarik itu akhirnya ya. Kan gitu. Udah nyoba, nyandu. Bukan masalah nyandu atau enggaknya, terlepas dari untuk pembiayaan apa atau apa kan gitu kan. Tapi kan kadang itu datang terus. Yang dikira kita ini butuh duit banget kan gitu. Perasaan kan gitu. Padahal itu ya karena satu dilihat dari umur, satu dilihat dari tontonannya. Kalau tontonannya semuanya ngeritik pemerintah, berarti orang ini lagi kesusahan kali. Oh, mereka tuh bisa sedalam itu. Iya, keren sih emang. Tapi emang bener sih. Saya kan nge-podcast di Spotify ya, dokter ya. Dulu itu saya pernah nyoba-nyoba install aplikasi Spotify Podcaster. Setelah itu saya tinggalin tuh, saya uninstall. Iklan berbulan-bulan nongol itu mulu sampai akhirnya saya klik nge-podcast juga, akhirnya masuk ke situ. Iya kan? Itu loh masalahnya. Jadi ya harus gimana kita ini kan gitu loh. Gak bermedsos kita ini kemudian apa? Sementara yang bebas iklan kan harus berbayar. Tapi yang paling kalau misalnya dari iklan YouTube itu kan nggak harus apa yang kita lihat, dokter. Terus gini, Sir. Mohon maaf Mas ya. Ternyata perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga jadi perhatian Google. Iya, dari data kita ya. Akibat apa yang muncul? Di satu HP saya yang kemudian yang akun yang paling lama ya kan gitu kan. Itu wakaf. Wakaf Quran. Iya. Terus kemudian Palestina. Sumur bor, ya kan. Nah, itu kenapa? Saya nggak pernah kemudian menyinggung tentang hal yang semacam itu. Karena Ustadz sering main ke masjid itu ya. Gitu loh. Ya. Dan itu kemudian juga dilihat dari Facebook. Yang masuk itu kemudian spam. Berarti kalau kita sering ke lokalisasi, nah itu. isinya apa itu? Iya. Jadi kayak kita ini kalau pingin gak kedetek, jangan main medsos, jangan punya WA, jangan punya sebenarnya gini, dokter, apa ya? Kalau dari iklan ya, iklan kan memang kita tuh nggak bisa nyeting ya, karena memang kadang tumbuh sendiri. Ngebacanya keren banget YouTube ya. Keren. Nah, yang paling kelihatan itu kebiasaan kita itu ya, itu di Instagram, dokter. Dokter misalkan terbiasa ngelihat cewek-cewek cantik, itu ketika dicek di icon pencarian, klik, itu semua yang biasa dokter lihat. Itu makanya kalau kita pengen tahu kualitas seseorang ya, walaupun nggak menyeluruh gitu ya, cek aja di Instagramnya. Dia suka nonton apa nih belakangan ini? Wah, anjay. Menyakitkan itu. Usus misalnya. Cewek-cewek seksi misalnya ya kan. Ya udah, wah kamu nih mesum ini ya kan. Atau misalnya buku-buku semua. Wah, lu pembaca atau lu pecinta buku perpustakaan estetik misalnya, walaupun nggak baca ya. Perpustakaan estetik. Lu suka makan ya kan. Lu suka orang ini, lu suka Dr. Ahmad Zulfikar misalnya, karena isinya tuh dokter. Kalau ngelihat orang masak
orang masak, orang apa, berarti orang ini senang makan kan. Iya, gitu. iya. Padahal kita tujuannya satisfying aja ya. Iya. Ya karena kita ngeklik sekali aja, Waduh. langsung tuh direkomendasikan ulang gitu. Aduh, kayak Itu permainan algoritma. algoritma ya. Ya makanya diri kita itu memang sekarang tuh dipermainkan oleh algoritma. Algoritma di framing ya. Ya. Tapi kembali ke tadi ini Si perintis dan pewaris. Perintis dan pewaris. Ya tadi saya tuh lebih ke udahlah kontrol hatimu biar nggak jadi penyakit. Ada yang mainstream, ada yang following ya. Ya. Yang Tapi sama hampir sama gitu ya. kebanyakan sih pembuli ya yang ngebela dikit. Itu kemarin ada satu akun tuh bagus tuh. Berarti banyak yang kemudian Singgung gitu ya. tersinggung atau terpencet G-spotnya Ya, yang di ya. dalam sisi emosional Iya, itu, titik kan, sensitifnya tuh kena Titik gitu ya. sensitifnya kena kan Spot gitu. bahasanya. Ya. Akhirnya meronta-ronta. Menggelinjang gitu ya. Ah, Mas jangan. Ya. Aduh. Nah, Tapi ya emang itu gitu. akhirnya itu menimbulkan reaksi yang seperti Tapi itu. tadi kan dokter di depan bilang pengen diundang ya si bocil itu ya. Nanti coba saya link ini, nanti kalau udah update nih videonya, saya pengen coba ngirim ke si anak itu ya kan. Saya kirim linknya ke Instagram, saya coba nanti saya undang gitu ya. Kita nggak ada yang tahu, barangkali tiba-tiba dia mau kan. Kita gitu. mau kan, subscriber kita nanti nambah. Tapi udah kayak gini nih udah protektif aja biasanya. Tapi biasa sih konten itu bisa dibuat-buat kan. Iya. Tapi gini dokter, kita tuh nggak tahu ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang tiba-tiba orang besar nih mau diundang, mau gitu. Kadang-kadang ada gitu. Ya ada, ya tapi ya ada memang dalam rangka untuk ya mensupport, saling membantu. Kalau orang niatnya tulus mah kayak gitu sih seringnya. Tapi ya kita nggak banyak berharap lah kan gitu. Ya, mereka kan kadang lebih hafal kan gitu ya kan. Tapi ya apa salahnya kan kita coba, semuanya itu kan harus dicoba. Ini kembali lagi kepada Bocil perintis. Bocil perintis itu ya. Tapi memang ya harus ini harus perintis sih. Ya. Jadi esensinya dapat dia. Esensinya dapat. Jadi orang itu diingatkan lagi, tapi cara kemudian yang digunakan adalah sisi emosional. Itu loh. Jadi soal kemudian cara yang digunakan itu adalah untuk mempromosikan. Jadi gini, aku cerita dulu ya. Ya. Dulu itu ada kiai yang musuhin santrinya. Santri yang paling alim itu justru dimusuhi. Kenapa? Mempromosikan. Promosikan. Oh si kiai itu memang sengaja gitu. Mempromosikan si santri pinter itu. Kok dengan cara kayak gitu? Ya orang biar tahu, biar penasaran. Kenapa dimusuhin gitu ya? Dimusuhin, biar pondoknya gede. Kalau muji kan nanti timbul riaknya. Ya. Tapi kalau kemudian dimusuhin, kemudian apa orang bodoh itu kan gitu. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang orang kalau misalnya dimusuhin malah akhirnya mentalnya bisa kena, dokter. Iya, dia mau jadi kiai apa enggak? Santrinya mau jadi kiai apa enggak? Ya, tapi emang kiai kadang dia Ya harus tahan mental, loh dia dulu lebih parah. Iya. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi dulu itu kalau dalam cerita-cerita kayak gitu itu ya kan, untuk mempromosikan santrinya itu dimusuhin. Nanti orang-orang akan melihat bener nggak orang ini kayak gini, nanti dia enggak ternyata apa yang dikatakan itu bohong kan gitu. Tadi kayaknya mengorbankan dirinya gitu ya. Berkorban berarti ya. Ya nggak nemen-nemen lah kan gitu. Artinya ya gini aja deh. Ketika orang itu membunuh karakter orang, tapi asal jangan nemen-nemen kan gitu kan. Itu dalam rangka mempromosikan dia bahwa dia itu sebanding dengan saya. Oh iya. Make sense. Sebanding dengan saya. Ya, masuk kan akal. Gitu. Kalau nggak dimusuhin, itu bukan saingan saya. Iya, Kan gitu loh.
Iya, iya. Ya orang yang pinter itu kan kalau punya musuh yang pinter. Gitu. Kalau musuhnya bodoh kan nggak didik namanya. Kan gitu. Lah musuh yang pinter itu ya kiainya sendiri. Oke, dokter. Statement terakhir, dokter. Ya, oke. Perintis itu bagus. Ya kan? Pewaris juga bagus. Perintis itu membuat kebaruan, kreatif. Pewaris itu melanjutkan sesuatu yang sudah baik, kan gitu. Dan karena dia pewaris, pasti nanti dia jadi perintis juga. Karena bagaimanapun dunia ini dinamis, terus bergerak, dan jangankan HP ente, Android ente, ya kan? Yang perlu di-upgrade juga diri beberapa waktu. Maka begitu juga diri kita, untuk menjadi perintis, paling tidak itu harus ada upgrade. Cocok. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Jangan lupa subscribe.